Norma dari sukses yang pertama adalah potensialitas murni. Kenapa potensialitas murni? Norma ini didasarkan pada fakta bahwasannya kita semua dalam keadaan kita yang hakiki merupakan kesadaran murni. Kesadaran murni itu sendiri adalah potensialitas murni. Jadi setiap manusia memiliki norma potensi yang murni. Kesadaran murni ini adalah sebuah medan dari segala kemungkinan dan kreativitas tanpa batas. Yang karena tanpa batas dan tidak terhingga, ini merupakan kebahagiaan, kegembiraan yang murni. Simbol-simbol lainnya dari kesadaran adalah pengetahuan murni, keheningan yang tidak terhingga, keseimbangan sempurna, tidak mudah tertundukkan, kesahajaan dan kesederhanaan serta kebahagiaan. Itulah sifat hakiki manusia. Itulah sifat hakiki dari kita semua. Sifat hakiki kita itu adalah sifat potensialitas murni. Jika kita berhasil menemukan sikap atau sifat hakiki dari diri kita dan kita mengetahui siapa kita sesungguhnya, maka dalam hal mengetahui diri sendiri ini terletak pada kemampuan untuk merealisasikan setiap tujuan-tujuan kita, impian-impian kita, idaman-idaman kita. Karena kita adalah kemungkinan yang abadi, potensi tak terukur dari segalanya yang pernah ada, yang kini menjadi ada, dan yang akan selalu ada. Norma potensialitas murni dapat pula dinamakan sebagai hukum kesatuan. Sebab yang melandasi kebinekaan, keberagaman yang tidak terhingga dari kehidupan kita sebagai manusia, ini sebenarnya adalah sebuah kesatuan dari diri kita sebagai pribadi yang memiliki potensialitas di dalam diri masing-masing. Jadi antara kita dan medan energi yang ada di jagat raya ini sesungguhnya sama sekali tidak ada pemisahan. Kita sebagai manusia sudah barang tentu menyatu dengan energi-energi yang ada di alam raya ini, baik itu energi positif maupun energi negatif. Tergantung bagaimana kita menyerap energi-energi tersebut untuk kita olah menjadi potensialitas murni yang ada di dalam diri kita. Jadi sesungguhnya medan potensialitas murni adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita memasukkan, kita menyerap semua energi yang ada di alam raya ini. Kita filter, kita pilih, kita pilah, kita ambil energi yang positif untuk kita olah menjadi potensialitas yang murni. Pengalaman terhadap masa lalu atas diri kita sendiri
ini juga bisa menjadi rujukan batin bagi kita. Ingat, menjadi rujukan batin bagi kita. Bukan sebagai objek-objek yang harus kita jadikan trauma di dalam perjalanan kita menuju ke masa yang akan datang. Kita juga bisa merujuk pada objek-objek yang ada di luar diri kita sebagai manusia, di luar diri pribadi kita, sebagai contoh kepada orang-orang di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita, keadaan, situasi, apapun yang terjadi di luar kita. Ini bisa kita jadikan rujukan untuk kita memanfaatkan potensial murni yang ada di dalam diri kita. Pikiran dan perilaku yang sering kita lakukan ketika mengantisipasi adanya tanggapan, adanya respon dari luar, dan tanpa dilandasi sebuah ketakutan, ini juga sebuah cara kita untuk membangkitkan potensialitas murni yang ada di dalam diri kita. Di dalam merujuk pada objek, kita juga merasa sangat perlu bisa memegang kendali. Kita merasakan kebutuhan yang sangat besar akan kekuasaan eksternal. Kebutuhan akan persetujuan, kebutuhan memegang kendali situasi, serta rasa ingin menguasai eksternal. Ini adalah sebuah kebutuhan-kebutuhan yang dilandasi rasa takut. Kita ingin kelihatan berkuasa karena kita takut tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita memiliki keinginan untuk bisa mengendalikan situasi karena kita takut gagal. Kita takut tidak bisa menghadapi keadaan atau situasi. Jadi kekuasaan untuk menguasai ini adalah sebuah kekuasaan yang bukan merupakan potensialitas murni, atau itu bukan kekuatan dari diri kita sendiri. Bahkan ini bukan bisa dikatakan sebagai kekuatan sejati dari diri kita sebagai manusia. Apabila kita mengalami kekuasaan diri, maka kita tidak akan ada rasa ketakutan. Tidak ada rasa keharusan untuk mengendalikan. Tidak ada pula perjuangan untuk memperoleh persetujuan atau kekuasaan eksternal. Jadi di dalam perujukan sebuah objek untuk membangkitkan potensialitas murni atau rujukan batin, kita memiliki ego. Namun ego ini bukanlah kita yang sebenarnya. Ego ini adalah cita diri kita, topeng sosial kita. Peran yang kita mainkan itu berupa ego. Topeng sosial kita hidup dari persetujuan eksternal. Topeng sosial kita mengendalikan eksternal, mengendalikan orang lain, mengendalikan keadaan, mengendalikan situasi. Dan ini semua ditopang oleh keberadaan dan kekuasaan karena kita hidup di dalam ketakutan. Diri kita sejati yang adalah
roh kita, jiwa kita yang sepenuhnya terbebas dari hal yang merupakan rujukan pada objek-objek yang dibangun atas rasa ketakutan. Diri kita sejati adalah orang-orang yang manusia pribadi-pribadi yang kebal dari kritik, tidak gentar terhadap segala rintangan, dan tidak merasa lebih rendah dari siapapun. Sementara itu, diri kita yang sejati juga tidak merasa lebih unggul dari siapapun. Karena mengenali diri kita bahwa semuanya itu adalah diri yang sama, makhluk yang sama, roh yang sama, dengan topeng yang berbeda-beda. Jadi itu tadi adalah perbedaan antara hakiki, perujukan pada objek, dan perujukan pada diri sendiri. Di dalam perujukan pada diri sendiri, kita mengalami hakikat kita yang tidak gentar terhadap segala tantangan, menaruh respek terhadap semua orang dan makhluk, dan tidak merasa rendah dari siapapun. Karena kekuasaan diri adalah kekuasaan sejati. Sedangkan kekuasaan yang didasari perujukan kepada objek dan kekuasaan palsu, ini adalah dibangun kepada ego, berdasarkan ego kita. Kekuasaan itu hanya mampu bertahan selama objek yang dijadikan rujukan masih ada. Jika kita mempunyai kedudukan tertentu, misalnya contoh sebagai seorang presiden, sebagai seorang direktur pada sebuah perusahaan, atau memiliki uang yang sangat banyak, maka kekuasaan yang kita nikmati terdapat bersama kedudukan, bersama uang kita, bersama jabatan kita. Begitu kedudukan, jabatan, atau uang yang kita miliki sudah menghilang, maka lenyap pula kekuasaan kita. Ini yang disebut dengan kekuasaan palsu. Di pihak lain, kekuasaan diri ini bersifat permanen, karena didasari pada pengetahuan tentang diri kita, dan ada karakter-karakter tertentu dari kekuasaan diri kita. Ini akan mendekatkan orang-orang kepada kita, dan juga mendekatkan hal-hal yang kita inginkan kepada kita. Kekuasaan diri ini bagaikan magnet, menarik orang-orang, situasi dan kondisi untuk mendukung keinginan kita. Ini juga disebut dengan dukungan dari norma-norma alam, kaidah-kaidah alam. Merupakan dukungan yang datang dari keadaan berada di dalam sebuah keadaan penuh berkah. Kekuasaan kita sedemikian rupa sehingga kita menikmati ikatan dengan orang-orang lain, dan orang-orang juga menikmati ikatan dengan kita. Kekuasaan kita adalah kekuasaan untuk mengikat yang datang kepada kita dengan cinta sejati, dengan kasih sejati, dengan rasa sayang yang tulus. Lantas, bagaimana cara menerapkan norma-norma potensial murni, medan segala kemungkinan tersebut pada kehidupan kita? Jika kita ingin menikmati manfaat medan personalitas murni atau potensialitas murni,
Jika kita ingin secara sepenuhnya memanfaatkan kreativitas yang terkandung di dalam kesadaran murni kita, maka kita perlu dapat menjangkaunya. Satu jalan untuk memperoleh akses terhadap potensialitas murni tadi adalah dengan setiap hari melatih diri untuk hening, bermeditasi, berelaksasi, dan tidak melakukan pertimbangan. Jangan senantiasa kita memakai pertimbangan-pertimbangan logika. Ada kalanya ketika logika sudah tidak dapat berbicara, tidak dapat memberikan jalan keluar, maka kita kembalikan kepada sanubari kita, kepada hati kita, kepada intuisi kita. Berada di dalam selama beberapa waktu di tengah alam bebas, ini juga bisa kita lakukan, karena ini akan membukakan jalan bagi kita untuk menjangkau kualitas-kualitas yang terkandung di alam raya tersebut, yaitu sifat atau adanya kreativitas yang tidak terhingga, kebebasan dan juga kebahagiaan. Ketika kita melihat alam raya yang penuh dengan keindahan dan keajaiban-keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, di situ akan menimbulkan rangsangan bagi kita untuk memiliki kreativitas yang tanpa batas. Sementara itu melatih diri untuk hening, bermeditasi, ini adalah suatu komitmen untuk selama waktu tertentu, semata-mata hanya ada. Mengalami keheningan berarti pada waktu tertentu kita mengundurkan diri dari aktivitas berbicara, dan juga berarti pada waktu-waktu tertentu menarik diri dari kegiatan-kegiatan rutinitas seperti menonton televisi, mendengarkan radio, atau membaca buku. Jika kita tidak pernah memberi peluang pada diri kita untuk mengalami keheningan, maka terjadilah kegalauan di dalam batin kita. Terjadilah kegalauan dialog batin kita. Jadi sekali kita selisihkan waktu kita, ya syukur-syukur kita bisa rutin untuk mengalami keheningan. Atau kita berjanji pada kita sendiri untuk berdiam diri selama waktu tertentu setiap hari. Kita dapat melakukannya selama 2 jam, 1 jam, setengah jam, 5 menit. Dan sekali-sekali alamilah keheningan itu selama waktu yang panjang. Misalnya sehari penuh, atau 2 hari penuh, atau bahkan seminggu. Kita pergi ke suatu tempat di mana di situ hanya ada kita sendirian. Kita lakukan keheningan, hening, menyendiri, berhenti dari aktivitas rutinitas, sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak dialog di dalam batin kita. Sebenarnya apa yang terjadi apabila kita memasuki pengalaman hening tersebut? Pada awalnya dialog batin yang ada di dalam hati kita ini akan bertambah galau, akan bertambah terjadi konflik perdebatan batin ketika kita mengawali melakukan keheningan. Kita merasakan adanya keinginan yang luar biasa untuk berbicara. Kita ingin mengatakan apa saja kepada siapa saja. Bahkan
kegalauan ini akan semakin terus memuncak. Tapi setelah itu akan gelisah, cemas. Namun ketika kita bertahan dengan keheningan yang kita jalani, dialog batin kita mulai mereda. Konflik di dalam batin kita mulai mereda. Dan dengan segera keheninganlah satu-satunya yang masih ada. Dialog-dialog tersebut menghilang, cemas menghilang, rasa takut menghilang. Kita hanya merasa hening, sunyi, dan kita menikmatinya. Dan inilah yang disebabkan karena beberapa waktu pikiran kita ini akhirnya menyerah. Sebab pikiran kita menyadari tidak ada gunanya sibuk berputar-putar terus apabila kita yang memiliki diri ini, yang memiliki jiwa ini, yang menentukan pilihan, tidak mau berbicara. Lalu dialog batin pun mereda. Kita mulai mengalami keheningan di dalam medan potensialitas murni. Bermeditasi, mengisi diri kita dengan meditasi, ini merupakan cara lain untuk mengalami norma potensialitas murni. Idealnya kita melakukannya ya bisa 15 menit, 30 menit, bahkan 1 jam. Kalau bisa dipaksakan minimal sehari 30 menit kita melakukan meditasi. Boleh kita bagi menjadi 3, misalkan pagi hari 30 menit, sore 30 menit, malam menjelang tidur 30 menit. Melalui meditasi, kita akan dapat mengalami medan keheningan yang murni, serta kesadaran yang murni. Di dalam medan keheningan murni ini, terdapat medan pertalian atau korelasi yang selalu ada sehingga seakan-akan tidak terhingga. Medan daya organisasi yang tidak terhingga juga. Landasan asli dari penciptaan di mana segalanya saling berhubungan tanpa kemungkinan dipisahkan. Nanti kita bisa lihat di norma yang kelima, yaitu tentang niat dan hasrat. Jadi kita bisa melatih untuk mendapatkan potensialitas murni dalam diri kita sebagai norma yang pertama. Coba kita bayangkan ketika kita melempar batu kecil ke kolam yang tenang dan kita memperhatikan air kolam tersebut beriak. Setelah itu permukaan kolam sudah mulai tenang lagi. Kita lempar lagi sebutir batu ke dalamnya. Hal seperti inilah yang terjadi apabila kita memasuki medan keheningan. Apalagi medan keheningan yang murni dan memunculkan niat di dalam diri kita. Di dalam keheningan itu, niat sekecil apapun akan menimbulkan gejolak, akan menimbulkan riak, akan menimbulkan semangat yang bergerak melintasi kesadaran alam semesta yang mendasari
menghubungkan segala sesuatu dengan segala hal lainnya. Itu pentingnya keheningan, itu pentingnya meditasi. Tetapi jika kita tidak mengalami keheningan di dalam sebuah kesadaran, jika pikiran kita adalah bagaikan samudra yang terus bergelora, maka sebesar apapun benda yang kita lemparkan ke samudra tersebut, kita tidak akan melihat adanya suatu perubahan. Tetapi adalah dengan keheningan dan meditasi untuk membangkitkan potensialitas murid dalam diri kita. Ada satu cara lagi. Bagaimana cara kita membangkitkan, menerapkan potensialitas murni di dalam diri kita. Jalan lain untuk mengakses potensialitas murni di dalam diri kita adalah dengan cara berlatih untuk tidak banyak melakukan pertimbangan. Pertimbangan sendiri adalah sebenarnya sebuah tindakan yang selalu berpikir benar atau salah, baik atau buruk, dan sebagainya. Jadi ketika kita menilai, selalu saja mengevaluasi, mengklasifikasi, memberi label, menganalisis, maka kita menciptakan kegalauan di dalam dialog batin kita. Ketika kita sekali saja mengatakan atau berpikir ini baik atau buruk, maka kita sudah membuat batin kita ini berdebat. Dan apabila kita tidak segera mengambil sebuah keputusan, maka perdebatan batin ini akan semakin kuat. Maka dengan tidak sadar, kita sudah menciptakan kegalauan. Kegalauan yang terjadi di dalam dialog batin kita. Kegalauan inilah yang akhirnya menghambat arus energi-energi positif antara kita dan medan potensialitas murni kita. Kita membuntukan, menutup, menembok celah-celah yang atau ada di sela pikiran kita, membatasi kreativitas pikiran kita. Sementara potensialitas murni adalah sebuah kreativitas yang tanpa batas. Padahal celah-celah yang ada di dalam pikiran kita ini adalah penghubung kita ke dalam medan potensialitas murni kita. Itulah keadaan kesadaran murni, ruang hening di sela-sela pikiran kita. Itulah keheningan di dalam menghubungkan kita ke kekuasaan sejati. Dan apabila kita menutup celah di dalam pikiran kita dengan terlalu banyak melakukan pertimbangan, maka kita telah menutup akses, menutup hubungan kita ke medan potensialitas murni dan ke kreativitas yang tak terbatas tersebut. Jadi keadaan tidak melakukan pertimbangan ini menyebabkan terciptanya keheningan di dalam benak kita. Karenanya ada baiknya ketika kita bangun tidur, kita menyatakan, hari ini aku tidak akan melakukan pertimbangan terhadap apapun juga yang terjadi. Dan sepanjang hari, coba kita tingkatkan diri kita
pada pernyataan seperti itu. Begitu kita tidak melakukan penilaian terhadap sesuatu, ini baik atau buruk, ini jelek atau baik, apapun yang terjadi, biarkan terjadi sebagaimana mestinya, bagaimana seharusnya, dan akan berakhir dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu kita menilai sesuatu dengan baik dan buruk, salah dan benar. Karena hal itu sudah terjadi di hadapan kita. Jadi kita boleh mengatakan pada diri kita sendiri, selama 2 jam datang, aku tidak akan melakukan penilaian terhadap apa saja, terhadap apapun yang terjadi di hadapan kita. Bahkan kita tidak harus meniatkan 2 jam. Boleh kita niatkan selama 1 jam ke depan, saya tidak akan melakukan penilaian terhadap apapun berdasarkan baik, buruk, salah, benar, hitam, putih. Kemudian kita berlatih terus-menerus sehingga sepanjang waktu kita tidak disibukkan dengan melakukan pertimbangan penilaian terhadap apa yang terjadi di hadapan kita. Jadi ketika kita melakukan keheningan, ketika kita melakukan meditasi, dan kita menilai semuanya dengan tanpa melakukan pertimbangan apapun, kita dapat menjangkau, kita dapat masuk di norma yang pertama dari sukses, yaitu potensialitas murni. Jadi kita harus berlatih. 1, melakukan keheningan, bermeditasi, dan berlatih untuk melakukan tidak mempertimbangkan segala sesuatu, tidak menilai sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Biarkan mereka terjadi, baik, buruk, salah, dan benar. Bukan tugas kita menilainya. Semakin kita sibuk menilai baik dan buruk, benar dan salah, maka kita sudah menciptakan yang namanya dialog batin yang penuh dengan kegalauan. Dan apabila itu terjadi, sama saja kita menutup celah di dalam pikiran kita. Yang sebenarnya celah di dalam pikiran kita itu adalah jalan untuk menghubungkan kita kepada medan magnet kreativitas tak terhingga dalam potensialitas murni. Lantas, apa norma yang kedua? Kita saksikan di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.